Kita lihat huruf lam ini huruf apa, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa begitu. Kita lihat gambar di samping. Ha dibaca panjang. Ha dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran? Kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian selalu kami sampaikan bahwasanya jika Bapak dan Ibu saudara semuanya baru pertama kali mampir bergabung belajar di channel ini, maka di sini kami katakan tidak harus mengikuti pembelajaran dari awal. Jadi tidak harus menonton video-video kami dari awal, tidak harus. Kenapa ini kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa sudah ketinggalan dalam belajar. Khawatirnya nanti merasa sudah ketinggalan sehingga malah tidak jadi dalam belajar tajwidnya. Karena pada pembahasan di video-video yang lampau nantinya tetap akan kita temui di dalam pembahasan video-video yang akan datang. Bahkan di video-video terbaru untuk dari segi media gambarnya sudah kami revisi lagi supaya lebih mudah dipahami. Begitu juga dari segi penjelasannya. Kami di sini akan terus berupaya berinovasi supaya pembelajaran yang kami buat ini bisa betul-betul efektif dan bisa betul-betul membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya yang berniat untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah sehingga bisa segera lancar dalam membaca Al-Qurannya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 265. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 265 ini sebelumnya kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya yang berniat dalam belajar tajwid Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 265 ini. Pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Pertama di sini fa'ilam. Di sini ada huruf non sukun. Ini huruf non tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu
Kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu saudara misalnya pernah belajar, kemudian guru ngajinya bilang, ini huruf mati, ini huruf mati. Nah itu maksudnya tuh huruf sukun begitu. Jadi huruf sukun atau huruf mati itu sama aja. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian setelahnya adalah huruf lam. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, nah, ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin atau harokat tanwin. Tanda baca tanwin tuh bentuknya ada 3 tuh. Perhatikan yang nomor 1, baris 2, tapi dia di atas huruf, itu namanya fathatain. Ya, fathatain atau tanwin fathah atau fathah tanwin begitu. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf, nah, namanya kasratain, atau disebut juga tanwin kasroh atau kasroh tanwin begitu. Kemudian yang nomor 3 itu dommatain atau tanwin dommah atau dommah tanwin. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, nah, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Jadi nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa begitu. Maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contoh seperti ini nun sukun. Pokoknya setiap mengaji Al-Quran bertemu nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa. Ini nun sukun, setelahnya huruf lam atau nun sukun berjumpa dengan huruf lam. Kita lihat huruf lam ini huruf apa, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa begitu. Kita lihat gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu dia dengan huruf lam atau huruf ro, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ini nun sukun bertemu dia dengan huruf lam. Karena huruf lam huruf idgham bila gunnah, maka ini hukumnya adalah idgham bila gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak didengungkan. Nah, jadi yang dimasukkan itu apanya begitu. Jadi ini yang dimasukkan itu bunyi nun sukun ini masuk ke huruf lam atau dia melebur ke huruf lam sehingga kita baca fa'ilam. Jangan dibaca pa'in lam, pa'in jangan, tapi dimasukkan ke huruf lam. Fa'ilam seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Huruf mim tanda sukun tuh seperti ini bertemu dia dengan huruf ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 3. Di situ ada bacaannya izhar syafawi. Nah, perhatikan keterangan di bawahnya itu. Nah, jadi kalau ada mim sukun tidak bertemu dia dengan huruf ba, tidak bertemu dia dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, ini huruf mim sukun bertemu dia dengan huruf ya, mim sukunnya bertemu huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Kecuali nanti kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba yang di kotak nomor 1 itu, baru hukumnya ikhfa syafawi. Kotak nomor 2 tuh, kalau mim sukunnya bertemu dia dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Tapi kalau ada mim sukun tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Karena dia izhar maka baca jelas, tak berdengung. Fa illam yusib. Nah, jangan dibaca lam, nah, jangan dipanjangkan gitu, pendek saja. Kemudian yusibha, di sini ada huruf ba, dia sukun. Ini huruf ba tanda sukun tuh seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Dengan gambar di samping, huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf ba. Nah, jadi huruf-huruf tersebut apabila dia sukun ya, baik itu sukun asli atau sukun karena sebab kita sukunkan, karena kita berwakaf misalnya di huruf yang tidak dibaca panjang. Intinya kalau dia sukun maka cara membacanya dipantulkan. Huruf ba ini kan termasuk huruf qalqalah nih. Kemudian dia sukun, pantulkan bacanya. Yusib, sib, nah, pantulkan begitu. Dan ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah kalimat.
atau supaya lebih mudah lagi karena dia berada di tengah bacaan. Beda halnya kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti tepat di huruf qalqalah, berwakaf tepat di huruf qalqalah, maka itu berqalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba ini, tidak berhenti di huruf qalqalah ini, dia berada di tengah bacaan kita, maka ini dinamakan dengan qalqalah kecil, qalqalah sughra, begitu. Pantulkan. Yusibha, ha dibaca panjang, ha dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, nah ini huruf alif tapi disambung dengan huruf H. Ada huruf alif, sebelum huruf alif ada nih harokat fathah. Ini baris satu miring di atas huruf, namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Intinya kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya ha dibaca panjang. Kalau mungkin masih ada yang bingung, kita jelaskan lagi menggunakan garis seperti ini supaya lebih memudahkan saudara yang mungkin masih bingung. Nah ini alif. Alif itu pasangannya ini. Nah ini tanda baca fathah ini. Nah, kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka ini huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat tuh kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Yusibha wabilum fatol. Nah ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Nah, jadi untuk mengenai cara menentukan panjangnya mad ya, kemudian cara menentukan panjangnya gunnah atau dengungan, nah, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Nah, yusibha wa dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan ha ini. Penjelasannya sama, masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, cuman kalau ha ini kan alifnya dia disambung, kalau wa ini kan dia tidak disambung karena ini berjumpa dengan huruf waw, mana bisa disambung. Nah, kita gunakan garisnya, kita geser lagi. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingganya wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wabilum fatol. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin atau harokat tanwin, yakni dhammatain, bertemu dia dengan huruf fa. Tadi di awal sudah kami sampaikan, kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf nun sukun atau tanda baca tanwin, perhatikan huruf setelahnya. Jadi nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa dia, terjadilah hukum tajwid. Nah, ini kita bertemu dengan tanwin. Tanwinnya bertemu dengan huruf fa. Huruf fa ini huruf apa yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya? Kita lihat gambar di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia tergolong pada ikhfa hakiki ausat. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu dengan 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Kemudian huruf fa termasuk pada ikhfa hakiki ausat. Kenapa dikatakan ausat? Karena makhrajul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat. Mana huruf nunnya? Ini kan tanwin. Coba kalau kita baca tanwin, wabilun. Nah, seharusnya kita baca gitu kan, wabilun. Nah, itu di ujungnya ada nun tambahannya tuh. Wabilun itu nun tambahan yang tampak ketika kita ucapkan, tapi dari segi penulisan mana ada? Nggak ada kan nunnya, tapi tampak ketika kita ucapkan begitu. Wabilun, nah, seharusnya gitu kan. Nah, kemudian karena ini ikhfa hakiki, maka kita bacanya itu dibaca samar, kemudian didengungkan. Bunyi tanwin ini kita baca samar, kita baca wabilun. Jangan kita baca wabilun, jangan, tapi disamarkan wabilun. Kemudian setelah disamarkan didengungkan. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wabilun fatol. Nah, begitu. Kemudian di sini kalau kita berhenti kita untuk mengambil napas di huruf lam ini, kita baca fatol. Jangan dibaca fatolun, jangan.
Kenapa huruf lam kok disukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf nih, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kan kita membaca Al-Quran, kita berwakaf di huruf lam. Huruf lam tidak dibaca panjang. Karena kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, seperti itu. Sehingga dibaca fadl, begitu. Kemudian di sini ada huruf yang bertasydid nih, huruf lamnya bertasydid. Maka kita naber. Naber itu apa? Naber itu penekanan pada huruf-huruf tertentu, sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Jadi kita tekan, kita kasih naber supaya tasjidnya ini, tasydidnya ini, tanda tasydidnya ini kelihatan, begitu. Kita kasih naber, kita tekan ujungnya. Fadl, fadl, begitu. Kita naikkan intonasi suara kita. Fadl, begitu kita tekan. Kalau kita baca seperti ini, fadl, nah nggak ada kan tanda tasydidnya, sedangkan ini ada tanda tasydidnya, maka kita naber. Fadl, begitu. Jadi kalau ada huruf hijaiyah kemudian dia bertasydid dan kita berhenti tepat di huruf hijaiyah yang bertasydid itu, maka dikasih naber, kecuali pada huruf qalqalah atau pada huruf gunnah. Kalau ini kan huruf lam ini bukan qalqalah, bukan juga gunnah, tidak ada gunnahnya di sini, maka kita kasih naber. Fadl, begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita ambil yang lebih utama. Kita berwakaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Kalau misalkan tidak berhenti, ya apakah boleh tidak berhenti di tanda wakaf ini, kita wasalkan saja bacanya gitu? Apakah boleh? Boleh saja. Tapi di sini maknanya berwakaf lebih utama, maka hendaknya kita mengambil yang lebih utama, seperti itu. Kemudian di sini wallah, di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah ini ada harokat fathah. Ini baris satu di atas huruf, ada lafaz Allah, sebelumnya ada baris satu di atas huruf, ada harokat fathah. Maka lafaz Allah kita baca tafkhim, kita baca tebal. Jadi huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalah. Nah ini kita tebalkan, kita baca tafkhim, sehingga kita baca wallah. Jangan dibaca wallah, tapi kita baca wallah, seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk harokat. Yang pertama harokat fathah yang dapat menebalkan lafaz Allah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu adalah harokat dhammah. Harokat dhammah itu bentuknya tuh seperti ini. Seperti ini. Misalnya nih ada lafaz Allah, di sininya misalnya ada harokat dhammah, lafaz Allahnya juga dibaca tebal, seperti itu. Wallah, begitu. Tebalkan lafaz Allahnya karena sebelumnya ada harokat fathah. Wallah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam bertemu dia dengan huruf lam. Nah, kita lihat gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam ini termasuk huruf syamsiyah kan, maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga cara membaca huruf lam yang ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, huruf lamnya kita baca idgham. Sehingga dari wa langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Wallah, begitu. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Wallahu bima, ma dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Ma dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan yang di atas tadi. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Karena di sini ada alif, ini ada alif nih yang disambung dengan huruf mim. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Bima ta'malu, lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam.
Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun nih. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Perhatikan kalau kita membaca Al-Quran, kita perhatikan, kita lihat ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingganya lu dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ta'maluna basir. Kemudian sir ini namanya adalah mad arid li sukun, tapi pada asalnya dia namanya mad tabi'i. Nah, kenapa kok mad tabi'inya bisa berubah nama menjadi mad arid li sukun nih gitu? Kenapa? Apa sebabnya begitu? Sekarang perhatikan dulu rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Ingat ya, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan berubah nama menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, misalnya berjumpa mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat begitu. Tidak boleh selang-seling, harus konsisten begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ro. Ini kalau kita berhenti di huruf ro, berwakaf di huruf ro, kita baca basir. Jangan dibaca basirun, jangan basir. Nah, disukunkan huruf ro-nya. Kenapa begitu? Penjelasannya sama dengan yang di atas tadi. Kalau kita berwakaf, berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf ro tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan begitu. Kemudian huruf ro-nya ini kan sukun. Sukun sebab kita sukunkan. Sukun sebab kita sukunkan. Bukan sukun asli, bukan sukun dari asalnya, bukan. Tapi sukun karena kita sukunkan. Mati sebab kita matikan begitu. Jadi kalau ada huruf ro sukun, kemudian sebelum huruf ro sukun ada huruf ya sukun. Ada huruf ro sukun. Sebelum ro sukun ada huruf ya sukun. Nah, maka huruf ro-nya dibaca tarkik, baca tipis. Tipiskan huruf ro-nya. Basir. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Cukup sekian belajar kita pada kali ini. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Tidak hanya sekedar lancar tapi juga memahami tajwidnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.